Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya kami menambah nikmat kepadamu. Dan kamu mengkufuri nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Salawat teriringkan salam tercurahkan kepada utusan ilahi Rabbi, seorang pemimpin yang tidak pernah digaji, seorang direktur yang tidak pernah berdasi, seorang perangkul yang tidak pernah memukul, seorang pengajak yang tidak pernah menginjak. Ialah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra dari Bapak Abdullah, buah hati dari Ibu Aminah. Ialah Bapak Revolusi Islam fisabilillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang taat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah tema kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, Rasulullah merupakan tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Bahkan dapat dikatakan beliau adalah seorang yang sangat mulia. Beliau adalah seorang menjadi panutan umat muslim di dunia dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Banyak sekali manusia muslim di dunia ini yang mengenal beliau, dari sosok kenabiannya, dari sosok kemuliaan hatinya, sosok kerendahan hatinya. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman umat muslim di dunia. Innama bu'astu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya diutusnya aku di dunia hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan akhlak yang sangat mulia, sebagai pedoman, sebagai acuan dan sebagai contoh kepada umatnya. Telah sampaikah kepada kita betapa mulianya akhlak Rasulullah? Bukankah beliau yang menjenguk tetangga yang membencinya? Bukankah beliau yang menyuapi Yahudi buta yang senantiasa menghinanya? Bukankah beliau Rasulullah yang memberi kebaikan kepada Taif yang mengusirnya? Lalu mengapa kita lupa? Bukankah Rasulullah mengasihi anak yatim, hormat kepada orang tua, senang menyambung silaturahim, santun dalam berkata, tidak pernah mencaci dan mencela. Bahkan dapat dikatakan Rasulullah tidak pernah memiliki rasa dendam. Masya Allah, sungguh benar Quran surat Al-Ahzab ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, mengharap kedatangan hari akhir, dan ia banyak menyebut nama Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Masya Allah, sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad, sudah sepantasnya kita mencontoh apa yang ia contohkan kepada kita. Tapi ironis sekali dan apa yang terjadi sekarang ini, generasi muda sekarang lebih gemar berbuat maksiat, tukang rokok, tukang mabok, tukang judi. Bahkan yang lebih ironis, banyak sekali lelaki yang tukang memainkan hati. Betul tidak? Benar sekali, perbedaan kita dengan Rasul hanya pada kata sedikit saja. Kalau Rasul sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Betul?
Kalau Rasul sedikit-sedikit baca Quran, kita masyarakat sedikit sekali baca Quran. Kalau Rasul sedikit-sedikit bersedekah, kita naudzubillah sedikit sekali bersedekah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk di dalam masjid bersama para sahabat. Tiba-tiba seorang badui, orang yang tinggal di pinggiran kota itu datang, lalu buang air kecil di dalam masjid. Para sahabat spontan bangkit hendak menghardik badui itu. Namun Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menghentikan hajatnya, biarkanlah ia selesai hajatnya. Kemudian sahabat membiarkan badui itu hingga selesai dengan hajatnya. Rasulullah SAW menasihatinya supaya tidak lagi buang air kencing di dalam masjid. Masjid merupakan tempat ibadah umat muslim, tempat sholat, tempat untuk mencari pahala. Maka tempat itu harus suci. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat untuk mengambil seember air, kemudian menyiram bekas air kencing tersebut. Masya Allah, betapa mulianya akhlak Rasulullah tergambar dalam sebuah kisah tersebut. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW tidak pernah berkata, tidak pernah berbuat keji atau berpura-pura berbuat keji demi membuat orang lain tertawa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku, Anas juga mengatakan, selama aku berkhidmat kepada Rasul 10 tahun, aku tidak pernah mendengar beliau berkata sedikit pun. Beliau tidak pernah mempertanyakan, kenapa kamu tidak begini? Kenapa kamu tidak begitu? Beliau tidak pernah mengatakan apa yang aku kerjakan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah SAW tidak pernah membalas perlakuan orang lain demi memuaskan dirinya sendiri. Tapi jika perlakuan itu melanggar hukum Allah, dia akan menegakkan hukum syariat agama demi agama Allah semata. Kata Aisyah. Saudaraku, suatu ketika Rasulullah sedang berjalan bersama Anas. Saat itu Rasulullah memakai selendang besar dari Najran. Tiba-tiba seorang badui itu datang kemudian menarik selendang yang ada pada lehernya hingga berbekas pada lehernya itu. Badui itu mengatakan, wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang ada padamu ini. Lalu Muhammad itu menengok dan tersenyum, kemudian memberikan apa yang ia pakai kepada badui itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah, terkisah betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Kita sebagai umat muslim sudah sepantasnya, sudah seharusnya mencontohkan, mengaplikasikan, meniru apa yang ia contohkan kepada umatnya. Saudaraku, pada intinya adalah, marilah kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah pantas? Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan kepada kita? Apakah sudah ada suri teladan yang baik pada diri kita? Apakah kita sudah meniru akhlak yang Rasulullah ajarkan kepada kita? Jika belum, marilah kita meningkatkan, marilah kita tingkatkan diri kita, tingkatkan kualitas keimanan kita tiru akhlak Rasulullah, kita tiru, kita contohkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada sumber di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.